Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma ba'du. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul penyelesaian kasus apartheid yang ada di Afrika Selatan oleh Nelson Mandela. Mungkin bisa dilihat di PPT. Oke, bisa dilihat di PPT. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Ahmad Reza Ripani, NIM 201805103550. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Sebelum membahas tentang kasus apartheid, kita akan membahas terlebih dulu tentang Afrika Selatannya. Mungkin masih banyak yang belum kenal dengan Afrika Selatan. Jadi Afrika Selatan itu adalah salah satu negara yang ada di benua Afrika kayak gitu. Yang namanya itu mencuat setelah pagelaran Piala Dunia 2010. Mungkin kalian masih ingat dengan lagu Samena Mena Ee Waka Waka Ee. Nah, itu pasti kalian masih teringat. Namun kalian mungkin tidak tahu tentang kasus rasisme yang ada di negara tersebut. Sebelum ke kasus rasismenya, kita mengenal lebih lanjut lagi Afrika Selatan. Jadi Afrika Selatan itu adalah salah satu negara yang unik, yang mana memiliki 3 ibu kota. Yang pertama, Cape Town, Braamfontein, dan Pretoria. Selain itu juga Afrika Selatan memiliki kekayaan alam seperti emas, berlian, dan platina. Dan juga Afrika Selatan itu adalah menjadi surga bagi flora dan fauna yang ada di sana. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus rasisme yang ada di sana. Jadi di Afrika Selatan itu sangat sedikit warga aslinya, yang mana lebih banyak migran di sana, sehingga terjadi kasus rasisme yang namanya itu apartheid. Seperti itu. Jadi dalam kasus apartheid itu hak-hak kulit hitam dan kulit putih itu dibedakan dari fasilitas umum, tempat tinggal, dan pekerjaan, seperti itu. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Dari penjabaran yang ada di pendahuluan, akhirnya kita akan merumuskan suatu masalah, yaitu bagaimana proses penyelesaian dari kasus apartheid ini. Oke, langsung ke kerangka teori, kerangka berpikir. Di sini yang digunakan adalah teori diplomasi. Karena seperti yang kita tahu, diplomasi itu adalah merupakan instrumen penting yang dilakukan untuk mencapai suatu kepentingan, baik itu negara, individu, atau lain sebagainya. Di sini Nelson Mandela juga menggunakan diplomasi tersebut untuk menghapuskan kebijakan apartheid ini, karena itu dinilai merugikan kulit hitam, gitu, kaum kulit hitam. Di sini Nelson Mandela sudah melakukan diplomasi dengan pemerintah setempat, namun tidak digubris, dan akhirnya dia mencoba menarik simpati dengan masyarakat luar, yang akhirnya direspon oleh PBB. Oke, selanjutnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini saya akan membahas 3. Yang pertama itu adalah sejarah apartheid, yang kedua adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus penyelesaian kasus apartheid, dan yang terakhir adalah proses penyelesaian kasus apartheid itu sendiri. Oke, langsung ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu adalah sejarah apartheid. Jadi apartheid ini memiliki sejarah seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Afrika Selatan itu merupakan negara yang kaya akan alam, dan itu memicu masyarakat Eropa datang ke Afrika Selatan gitu untuk menguasai pertambangan emas yang ada di sana. Yang pertama datang itu Belanda dan juga Inggris. Kedua negara tersebut akhirnya berperang untuk memperebutkan pertambangan emas yang ada di sana. Perang itu juga lebih dikenal dengan Perang Boer, yang dimenangkan oleh Inggris. Pada tahun 1930, Afrika Selatan resmi menjadi jajahan Inggris, dan pada saat itu pula Afrika Selatan mencapai kemerdekaannya. Nah, pada 1948, pasca perang tersebut, Afrika Selatan masih dikuasai Inggris. Oleh karena itu masih banyak warga kulit putih yang ada di Afrika Selatan pada saat itu. Pemerintahan dikuasai oleh kulit putih. Dan muncullah istilah yang namanya itu apartheid. Apartheid itu diambil dari bahasa Afrika, itu apartness, yang digunakan dalam politik di Afrika Selatan. Itu apartheid itu
artinya adalah memisahkan hak-hak kulit putih dan kulit hitam seperti itu. Akhirnya kebijakan itu muncul dan itu sangat merugikan hak-hak kulit hitam seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyelesaian kasus apartheid. Oke, yang pertama Nelson Mandela. Dia lahir di Mfozu. Dia itu lahir di keluarga yang sangat mencintai budaya Afrika. Dia menempuh pendidikannya itu di Bachelor of Art University of Hair. Di sana dia tidak menyelesaikan pendidikannya karena dia fokus ke aksi protes terhadap kebijakan apartheid ini yang dilakukan oleh kumpulan orang-orang kulit hitam seperti itu. ANC itu adalah Afrika National Congress yang diciptakan untuk melawan kebijakan apartheid ini. Nelson Mandela adalah salah satu tokoh yang juga ikut bergerak di organisasi tersebut. Oke, tokoh yang kedua adalah Desmond Tutu. Desmond Tutu adalah seorang ungkup agung yang juga sangat menentang kebijakan apartheid ini. Dia diberikan Nobel Perdamaian karena jiwa penentangan itu terhadap apartheid ini seperti itu. Oke, selanjutnya adalah Frederick de Willem. Frederick ini adalah salah satu presiden kulit putih yang juga menentang kebijakan itu karena dia sadar kebijakan itu sangat tidak manusiawi kayak gitu, membedakan seseorang berdasarkan warna kulitnya. Oke, yang ketiga adalah pembahasan yang ketiga, yaitu adalah proses penyelesaian kasus apartheid. Jadi kebijakan apartheid ini seperti yang sudah dijelaskan di pembahasan-pembahasan sebelumnya, kebijakan ini sangat merugikan ras kulit hitam. Oleh karena itu ras-ras kulit hitam merasa hak-haknya itu tidak terpenuhi sebagai manusia. Akhirnya dia melakukan protes kepada pemerintah terkait kebijakan ini. Aksi protes tersebut lahirlah sebuah organisasi yang bernama ANC, African National Congress, yang mana itu tugasnya adalah untuk melakukan dorongan kepada pemerintah untuk menghapuskan kebijakan tersebut dan menyamakan kembali hak-hak kulit putih dan kulit hitam di Afrika Selatan. Kegiatan yang dilakukan ANC ini tidak bisa mempengaruhi pemerintah. Kegiatan yang secara damai tidak bisa mempengaruhi pemerintah. Akhirnya ANC melakukan gerakan boikot, pembakaran paspor-paspor, dan hal-hal anarkis lainnya. Sehingga itu menyebabkan beberapa orang dari ANC itu dipenjara. Bahkan juga Nelson Mandela juga dipenjara karena dianggap sebagai provokator dari ANC tersebut. Namun dari gerakan tersebut dan gerakan dari Nelson Mandela akhirnya itu menarik simpatisme dari PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, untuk ikut serta dalam kasus yang ada di Afrika Selatan, yaitu apartheid. Akhirnya PBB juga mendorong pemerintah untuk segera menghapuskan kebijakan yang tidak manusiawi itu. Pada tahun 1989 naiknya presiden kulit putih yang juga menentang kegiatan apartheid itu yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu Frederick de Willem. Dia juga menentang apartheid. Setelah dia naik, dia menghapuskan kebijakan itu keseluruhan sehingga keadilan itu merata, tidak hanya untuk kulit putih tetapi juga untuk kulit hitam. Frederick de Willem tidak lama menjabat sebagai presiden Afrika Selatan. Pada tahun 1994 dia digantikan oleh Nelson Mandela yang menjadi presiden Afrika Selatan, dan itu juga adalah presiden kulit hitam pertama yang ada di Afrika Selatan. Oke, selanjutnya kesimpulan, itu adalah apartheid itu merupakan kebijakan yang ada di Afrika Selatan yang merugikan hak kulit hitam dan kulit putih. Dari kebijakan tersebut lahirlah organisasi ANC yang memberontak terkait kebijakan tersebut, dan salah satu tokohnya itu adalah Nelson Mandela. Kebijakan tersebut itu diprotes oleh ANC secara awalnya tanpa kekerasan, namun tidak digubris. Akhirnya mereka melakukan boikot dan hal-hal lainnya, sehingga mereka beberapa ada yang ditangkap, bahkan Nelson Mandela sendiri ditangkap. Setelah itu
Namun kegiatan tersebut menarik simpatisme PBB dan negara-negara lain juga, sehingga kebijakan tersebut dicabut. Dan setelah itu naiklah Presiden Frederick de Willem, yang mana dia juga membersihkan semua tentang kebijakan tersebut dan juga membebaskan Nelson Mandela dari penjara. Setelah itu pada tahun 1994 Nelson Mandela naik menjadi Presiden Afrika Selatan, sekaligus menjadi Presiden kulit hitam pertama yang ada di Afrika Selatan. Oke, sekian dulu presentasi saya kali ini. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.